Selamat siang Pak Pendeta Esra. Shalom, saya dengan Leo di Cirebon. Saya mau tanya, semua manusia di dunia ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Kalau begitu, berarti kita semua sudah melakukan hubungan kawin satu darah. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, memang begitu. Kalau manusia pertama Adam dan Hawa lalu mempunyai anak-anak, ya semua anaknya pasti adalah bersaudara. Seringkali ditanyakan adalah kalau Adam Hawa punya anak dua, Kain dan Habel, lalu berarti manusia ada 4. Lalu Kain membunuh Habel, maka manusia tinggal 3, Adam, Hawa, dan Kain. Nah terus bagaimana menghasilkan anak-anak? Apalagi kita bisa melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 itu dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Dari mana istrinya Kain? Nah itu menjadi kesulitan, pertanyaan yang banyak kali ditanyakan kepada saya. Tapi kita harus ingat ya, kesulitan itu dimunculkan karena suatu asumsi bahwa Adam dan Hawa itu hanya mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Sehingga begitu Kain bunuh Habel, maka sudah tinggal 3. Perempuannya 1, yaitu mamanya Kain, Hawa, istrinya Adam. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena Adam dan Hawa tidak hanya mempunyai 2 anak itu. Adam dan Hawa jelas mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anaknya tuh banyak. Nah, kalau anaknya banyak, terus bagaimana mereka mempunyai keturunan? Ya tidak bisa terhindarkan, harus terjadi kawin-mawin di antara mereka, kawin sesama saudara. Apakah itu bukan dosa? Kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-18, maka itu memang adalah dosa. Tetapi pada waktu zaman Adam dan Hawa itu kan firman tentang imamat itu kan, larangan itu kan belum muncul. Larangan itu baru muncul pada zaman Musa, makanya ditulis di dalam kitab Imamat. Ya kalau larangannya belum ada, maka tentu saja melakukannya itu bukan sesuatu dosa. Ya, sama seperti di jalan tidak ada lampu merah di sana. Ada traffic light di sana. Ya, saudara terus saja, kan tidak ada yang salah karena tidak ada larangan. Tapi begitu sudah ada larangan, lampunya sudah merah, baru saudara terus, nah itu baru salah. Ya, jadi kelihatannya memang perkawinan antar saudara, ya, itu bukan sesuatu yang tabu atau dilarang pada zaman yang tua seperti itu. Bahkan kita tahu juga bahwa tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yakub itu kawin dengan saudara-saudara dekat mereka. Abraham kawin dengan Sarah tuh ya setengah saudara, ya. Tapi itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi firman Tuhan. Tapi kalau nanti kita melihat bahwa setelah manusia bertambah banyak, hukum Taurat turun, diberikan pada Musa, Imamat 18 melarang perkawinan sedarah dengan orang-orang dalam kerabat terdekat. Maka sekarang tentu saja tidak boleh lagi ada kawin dalam hubungan saudara dekat. Kalau sekarang saudara melakukan itu, ya saudara berdosa. Tapi zaman sebelum Musa itu bukan sesuatu dosa. Ya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali. Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888
Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleichem. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.